Ya pemirsa, bagaimana sebenarnya kelayakan bus yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok? Kami akan membahasnya bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat A. Koswara. Selamat siang Pak Koswara, terima kasih atas waktunya. Pak, sebenarnya bagaimana untuk kelaikan bus yang digunakan oleh siswa SMK Lingga ini? Apakah memang selama ini pengawasan terhadap bus pariwisata terutama bus yang digunakan saat ini memang belum sepenuhnya dilakukan? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kecelakaan bis yang kemarin terjadi, eh, saya kira kita turut prihatin dan menjadi perhatian semua bahwa kelaikan bis ini, kelaikan angkutan itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, baik itu pemerintah, kemudian penyedia layanan dan juga masyarakat supaya paham tentang hal ini. Nah, dengan kejadian kemarin kita memperoleh informasi bahwa bis yang dipakai itu terakhir di bulan Juni di 2023 melakukan uji kelaikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bis tadi belum melakukan pengujian kir lagi karena harusnya itu tiap 6 bulan sekali dilakukan pengujian. Itu yang kita peroleh dari data karena berdasarkan apa namanya undang-undang pengujian berkala ini untuk kir ini harus dinyatakan dan bisa dilihat dalam aplikasi Blue E milik dari Kementerian Perhubungan. Demikian Baik, mungkin, Mbak. baik. Pak Koswara, jika memang ternyata ada bus yang izinnya itu sudah kadaluarsa gitu ya, karena memang harusnya kan tiap 6 bulan sekali. Nah itu pengawasannya bagaimana Pak? Karena dikhawatirkan banyak juga ternyata bus-bus yang lain ini juga melanggar Ya, ibaratnya izinnya begitu. Jadi sudah kadaluarsa seperti bus yang membawa SMK Lingga ini. ya. Kalau pengawasan terhadap kelaikan jalan dari bis itu dilakukan di terminal kalau untuk angkutan umum AKAP atau AKDP ya. Di terminal dilakukan pengecekannya. Nah, karena ini yang dipakai adalah bus pariwisata untuk pengecekan kelaikan itu sesuai dengan PM 117 2018 ini menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Namun demikian, eh, informasi tentang kelaikan bis itu sebenarnya ada di dalam aplikasi yang bisa diakses oleh semua pengguna layanan gitu. Karena untuk pariwisata ini kan tidak berangkat dari terminal ya pemberangkatan bisnya, tapi dari tempat masing-masing. Jadi masyarakat harus benar paham tentang bis yang akan diangkut, yang dipakainya itu apakah sudah memenuhi uji kelaikan atau belum. Nah, ada satu hal mungkin yang perlu diperhatikan itu dari aspek pemerintah kita ada yang disebut dengan sistem manajemen keselamatan. Ini yang saya kira menjadi PR kita untuk memastikan semua penyedia layanan itu tadi ini memenuhi SMK-nya, sistem manajemen keselamatannya. Itu menyangkut selain masalah angkutan, kelaikan angkutan, juga masalah pengelolaan, baik itu SDM-nya maupun juga manajemen dari perusahaan atau penyedia layanannya. Nah, kalau ini sudah dipenuhi SMK-nya, itu faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan itu bisa dikurangi secara apa namanya signifikan lah. Karena selain faktor angkutan tadi, masalah remblong dan sebagainya, masalah SDM, kru bis ini juga menjadi sangat penting ya. Iya. Karena kemampuan kru untuk memahami jalur, memahami angkutan ini
menjadi faktor kunci. Seperti misalnya yang sekarang terjadi itu, harusnya supir udah paham bahwa angkutan yang dipakai ini belum uji laik, belum dilakukan uji kelaikan lagi. Nah, itu harusnya bisa di apa namanya, dicegah dari awal ya. Demikian Baik. juga pengusahanya. Pengusaha juga tidak bisa menggunakan angkutan yang tidak laik jalan itu untuk dijadikan beroperasi gitulah, melayani Baik, masyarakat. Ini Pak penting sekali Koswara. melakukan ini. Oke, itu memang sangat penting dan tapi sayangnya memang juga tidak semua masyarakat ini memiliki akses untuk bisa tahu mengenai informasi bus yang akan mereka naiki begitu ya. Jadi apa ke depannya yang harus dilakukan? Misalnya sanksi tegas apa yang akan diberlakukan oleh Kemenhub jika menemukan adanya bus ataupun pengusaha dari armada bus yang melanggar itu tadi Pak, itu semuanya dari mulai Ya. izin kemudian kelaikan dan lain-lain. Ya, dari kami, Mbak ya, dari pemerintah itu udah dari perizinan. Mungkin ini sesuai dengan kewenangan kalau masalah perizinan ya. Jadi kalau untuk bis yang dipakai AKDP misalnya, yang sesuai dengan kewenangan kami di provinsi, itu kalau tidak dipenuhi masalah yang seperti ini tentang kelaikan, tentang pengelolaan SMK-nya, itu bisa dicabut perizinannya. Nah, untuk pariwisata juga hal yang sama bisa dilakukan oleh kementerian apabila memang PO-nya atau penyedia layanannya ini tidak memperhatikan SMK, itu izinnya bisa dicabut. Dan saya kira ini menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak regulator, memastikan bahwa penyedia layanan ini memenuhi tentang standar-standar tadi. Baik. Baik Pak, kami tunggu nanti bagaimana untuk implementasinya, karena memang semoga kita berharap ini tidak terjadi kembali. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akoswara sudah memberikan informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.